Hah? Saya akan memberikan pemahaman bisa. Bukan, bukan. Yang saya tanya, saya nggak berbicara tentang Alkitab ya. Yang saya tanya, boleh tidak sebuah kitab suci agama ditambah dan dikurangi, boleh atau tidak? Memberikan pemahaman bisa. Saya akan tetap terus mengatakan memberikan pemahaman tidak masalah. Berarti menurut Ica kitab suci nggak boleh ditambah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tetapi memberikan pemahaman boleh. Lalu Karena kenapa di sini tidak ada, kok di dalam kitab suci terjemahan kok ada? kalau itu saya tidak tahu, karena saya belum baca itu. Nah, saya boleh tunjukkan kitab suci Ica yang original teks Markus 15:28, nggak ada ayatnya. Mau? Itu bahasa apa? Bahasa Yunani. The Nah, saya Greek New tidak tahu Testament. itu. Iya, makanya saya tahu Ica, saya bisa baca Yunani. Ica saya tunjukkan. Biar Ica, kan Ica gini, Ca, hidup kita itu cuma sekali. Nggak mungkin semua agama benar Memang itu nggak nggak bisa mungkin, juga. Ca. Ica, nggak Ah, mungkin semua agama itu benar, nggak mungkin. Ada perbedaan bahasa asli Alkitab dan terjemahannya. Terjemahan Alkitab dapat berbeda dari bahasa aslinya karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, bahasa yang berbeda. Alkitab ditulis dalam bahasa-bahasa kuno seperti Ibrani, Aram, dan Yunani kuno. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ada perbedaan dalam struktur bahasa, kosakata, dan nuansa linguistik antara bahasa-bahasa tersebut. Oleh karena itu, terjemahan ke dalam bahasa modern dapat menghasilkan variasi dalam pemilihan kata dan frase yang digunakan. Kedua, interpretasi dan penggunaan bahasa. Terjemahan Alkitab melibatkan interpretasi teks-teks asli, dan terjemahan tersebut dapat dipengaruhi oleh pandangan teologis, budaya, dan tradisi penerjemah. Beberapa terjemahan mungkin lebih mementingkan kesetiaan terhadap kata-kata asli, sedangkan yang lain mungkin lebih fokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam teks. Ketiga, tujuan terjemahan. Terjemahan Alkitab dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Beberapa terjemahan bertujuan untuk akurasi teks asli dan menjaga kesetiaan terhadap bahasa dan struktur kalimat aslinya. Terjemahan lain mungkin lebih mengutamakan kejelasan dan keterbacaan dalam bahasa target. Setiap tujuan ini dapat menghasilkan perbedaan dalam terjemahan yang dihasilkan. Keempat, penerjemahan formal dan dinamis. Terjemahan Alkitab seringkali menggunakan pendekatan penerjemahan formal, word for word, atau dinamis, touch for touch. Penerjemahan formal mencoba mengikuti struktur kalimat dan kosakata asli seakurat mungkin, sedangkan penerjemahan dinamis berusaha menyampaikan arti dan pesan secara lebih bebas dan fleksibel. Perbedaan pendekatan ini juga dapat menyebabkan variasi dalam terjemahan. Hal-hal di atas adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan antara terjemahan Alkitab dalam bahasa asli dengan terjemahan dalam bahasa lainnya. Penting untuk diingat bahwa Alkitab dalam bahasa aslinya adalah teks asli yang menjadi dasar bagi terjemahan lainnya, dan pemahaman Alkitab sebaiknya juga memperhatikan konteks historis, budaya, dan teologis yang relevan. Maksud dari, tidak boleh menambahi atau mengurangi isi Alkitab. Istilah tidak boleh menambahi atau mengurangi isi Alkitab, merujuk pada prinsip atau instruksi yang seringkali dikaitkan dengan Alkitab. Prinsip ini berasal dari ayat terakhir dalam kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru, yang berbunyi sebagai berikut. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dalam kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu pada semua ini, maka Allah akan menimpakan padanya penyakit yang tercantum dalam kitab ini, dan jika seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dalam kitab ini, maka Allah akan mengambil bagian yang menentu dari hidupnya dari dalam pohon kehidupan yang suci, dan dari dalam kota yang dikisahkan dalam kitab ini. Wahyu 22 ayat 18-19, terjemahan baru. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa isi Alkitab harus dihormati dan dijaga keasliannya. Dalam konteks ini, menambahi berarti memasukkan atau menyisipkan ajaran, kata-kata, atau doktrin yang tidak ada dalam Alkitab. Mengurangi berarti menghapus, mengabaikan, atau merendahkan ajaran-ajaran yang ada dalam Alkitab. Prinsip ini penting dalam pengertian bahwa Alkitab dianggap sebagai wahyu ilahi dan otoritatif bagi umat Kristen. Dalam menginterpretasikan dan menerjemahkan Alkitab, penting untuk mempertahankan integritas teks asli dan berusaha menghindari penyimpangan yang dapat mengubah atau mengurangi pesan yang disampaikan oleh Alkitab. Namun, perlu dicatat bahwa prinsip ini seringkali diterapkan secara luas dan tidak hanya berlaku untuk terjemahan. Prinsip ini juga bisa berarti tidak menambahkan atau mengurangi ajaran yang diberikan dalam pengajaran atau tafsiran Alkitab secara umum. Penting untuk memahami bahwa prinsip ini tidak menghalangi interpretasi yang jujur dan cermat terhadap Alkitab atau penggunaan penjelasan yang relevan untuk memahami konteks dan pesan Alkitab. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan penghormatan terhadap keaslian dan otoritas Alkitab.